Udahlah, kita doakan Habib Bahar biar semoga beliau beres masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga, dudukan nama belakangnya bagus. Jadi lebih dulu mana? Sholawat, lebih wajib mana? Sholawat. Jangan. Bapak Muslim dari Karawaci, bagaimana cara berguru yang baik, Bu ya, namun juga tidak memutuskan hubungan guru yang sebelumnya. Itu yang pertama. Ya, jika antum mau berguru kepada guru yang baru, maka sowan ke guru yang lama, minta izin, minta ridho dan barokahnya. Katakan kepada guru yang lama, wahai Tuan Syekh Kiai, mohon izin saya mau ikut halaqah Syekh Fulan, mohon ridhonya, ya. Jadi jika kita mau berguru kepada guru yang baru, jangan langsung tinggalkan guru yang lama, kecuali antum jamaah umum. Kalau sudah jemaah tetap, kita minta izin kepada guru yang lama, atau kita minta sampaikan kepada orang dekatnya, mohon ridho sampaikan kepada Tuan Syekh, saya berguru kepada fulan. Itu perlu. Lalu bagaimana tidak mengkultuskan guru? Guru itu kan bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, bisa dosa gak? Bisa dosa. Benar. Terus kalau nanti guru antum dosa, ditinggal atau tetap berguru kepadanya? Gak siap kan? Antum sama kayak Syiah. Syiah itu memaksumkan imamnya, gak percaya kalau imamnya dosa. Ini yang harus kita benerin. Imam-imam kita itu bukanlah maksum, tidak terpelihara dari dosa, ya. Jadi kalau nanti guru kiai kita beda faham sama kita, antum gak boleh suul adab sama dia, apalagi nanti masalah politik, ya. Aneh nih beda sama antum nanti, terus antum membeda, beda aja, saya gak ada urusan, ya. Karena jangankan bab politik, kunut gak kunut aja gak masalah, beda. Itu udah cara ibadah, apalagi cuma cara siasa. Maka kelompok Khawarij hari ini masuk bukan hanya lewat kelompok ekstrim itu, tapi masuk lewat pergerakan-pergerakan. Hati-hati. Maka mereka buat pemahaman nanti, beda politik, beda agama. Hati-hati. Yang benar gimana? Beda politik bukan beda. Coba diulang. Pegang itu teguh-teguh, ya. Karena ini bakal tahun panas. Tahun 2022, 2023 tambah panas. Udah. Apalagi pertanyaannya? Yang kedua dari Bapak Musliman, ada dua pertanyaan, Bu ya. Statement Buya tentang sholawat hukumnya lebih wajib dari sholat. Bagaimana tafsir tentang pernyataan beliau? Bagus, bagus. Ayat yang antum sudah hafal semua. Kalau laki-laki pasti hafal, kalau enggak saya sunat lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita dengar itu dari kecil, benar enggak? Minimal sekali sejumat. Enggak hafal saya sunat lagi, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ane mau tanya mantum, Allah sholat nggak? Allah zakat nggak? Allah haji nggak? Tapi Allah sholawat sama Nabi. Belum ada ente, belum ada sholat ente, belum ada. Allah udah sholawat. Jadi lebih dulu mana? Sholawat. Lebih wajib mana? Sholawat. Jangan-jangan sholat kita nggak ada yang diterima cuma karena satu sholawat Allah maafkan. Allah itu cuma memandang di kolbu ente ada nur Nabi atau tidak, nggak ada lagi. Mau sholat 1000 rakaat di kolbunya nggak ada nur Nabi, nggak punya adab.
Udah buih nih, berbuih baca maulidan, tapi di kolbunya tidak ada nur Nabi, berarti dia nggak bersolawat dengan kolbunya. Solawat tuh dari kolbu, jangan dari mulut. Kalau mulut mah enak-enak aja suaranya, tapi kalau dari kolbu pasti rahmahnya tinggi, adabnya bagus kepada guru. Gitu ya, udah paham? Ayatnya cukup? Mau tambah ayat lagi? Lanjut. Baik, pertanyaan yang ketiga Bu ya, masih yang nomor 2, pencerahan tentang kebiasaan kelompok sebelah yang setelah sholat langsung pergi tanpa zikir, dan kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah yang setelah sholat berzikir terlebih dahulu. Mereka itu baca satu hadis riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan di rumah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Nabi ba'da sholat cuma baca istighfar, Allahumma antas salam, lalu pulang. Yang sorif itu berubah posisi. Tapi yang benar yang sorif itu belum tentu pulang, cuma ganti posisi aja. Tadi ngadap ke depan, sekarang ngadap ke itu pemahaman saya, wallahu alam. Mereka mungkin memahami yang sorif itu pulang, kabur, ya. Tapi mereka kan nggak pakai hadis yang subhanallah 33. Kan ada Bukhari Muslim juga, benar nggak? Ahlul dusur nanya kepada Rasulullah, ahlul apa? Yang tinggal di masjid Sufa mengadukan persoalan ahlul dusur, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Apa kata Nabi? Bukankah tasbihmu sedekah? Bukankah takbirmu sedekah? Ya. Akhirnya mereka bocor juga itu ilmu. Orang kaya bersedekah bertasbih, orang miskin cuma bertasbih tidak bersedekah. Apa kata Nabi? Itu fadlullah yutihi liman syaa min ibadih. Itu suka Allah lah, ya. Kebetulan ente nasibnya kurang enak. Makanya Abu Hurairah yang salah satu orang mengadu, dia bertekad jadi orang kaya. Setelah Nabi wafat, dia jadi orang kaya, jadi penguasa, bahkan dia jadi pengusaha. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi kalau ada kelompok sebelah begitu, gak usah pikirin. Antum beribadah supaya disebut Ahlus Sunnah atau pengen diridhoi Allah? Ya udah merem aja matanya, gak usah dilihat-lihat itu ya. Makanya enak orang belajar thariqah. Dia ba'da sholat, dia sibuk dengan zikirnya, dia nggak hiraukan mau kiri kanan, mau bilang apa, dia sibuk dengan auratnya, ya. Tapi kalau belum punya thariqah, sampai mati aja pasti nanya gitu. Sama pertanyaan itu ya. Pasti pertanyaannya begitu semua, gak alami, ya. Kita merem aja udah nggak lihat orang siapa-siapa kan. Maka kalau ba'da sholat merem, Pak. Astagfirullah. Gak usah mikirin kiri kanan. Astagfirullah. Jangan begitulah, ya. Istighfar itu istighfarkan diri. Katanya assalam itu terlepas dari keburukan, kebencian. Maka kalau sudah assalamualaikum, jangan benci lagi ke salafi, ya. Walaupun dia lantas jalan, nggak masalah. Yang penting dia jangan kabur sebelum assalamualaikum, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja apa lagi? Baik, yang terakhir Bu ya, mensikapi pernyataan Panglima TNI Pak Dudung tentang Tuhan bukan orang. Sampai sekarang saya nggak tertarik dengan hal itu, dan tidak pernah nonton dia, dan juga nggak memperhatikan tanggapan Habib Fulan, karena itu sandiwara aja, Pak. Itu produk-produk politik biasa biar rame. Kan akhir tahun kemarin kan, biar nanti kalau majuin dana, biar ada nanti ya konflik lah. Kalau nggak ada konflik kan dana nggak ada. Nggak, itu asumsi jelek saya. Mohon maaf, saya tidak tertarik dengan Dudung, Dedeng, Dodong. Nggak tertarik. Tapi saya dengar dia dekat sama Habib juga, kan bingung kita. Bener ya? Jadi aneh itu nggak minat nonton begituan. Antum itu kenapa nonton yang nggak jelas? Nonton kita aja ya. Nonton tuh yang ilmiah, jangan yang bikin emosi.
cepat tua, marah-marah terus. Ya, udahlah, kita doakan Habib Bahar biar semoga beliau beres masalah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga, dudukan nama belakangnya bagus. Apa? Semoga benar-benar jadi hamba ar-rah. Nah, selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup ya, saya mau izin pamit, tidak sempat salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.